would like to say thank you, AirAsian. Welcome to Joe and goodbye. Halo, welcome back to my channel Dok Ari and Family. Saat ini saya dan keluarga sedang jalan ke Labuan Bajo. Bajo bukan hanya sekedar, tapi sebuah perjalanan yang akan meninggalkan mendalam di hati diri Anda untuk menjelajahi keajaiban alam Labuan Bajo. Ikuti videonya sampai akhir. Nah, selama kita jalan-jalan di Labuan Bajo, kita pakai motor, sewa motor 130 per hari. Dadah dulu Dedek, dadah. Di mana Dedek? Labuan Bajo. Oh, dadah. Oh. Padek, like, komen. Gimana? Like, komen, sub. Dadah. Guys, selama kita berada di Labuan Bajo, kita menginap di salah satu hotel dari aplikasi tiket.com, yaitu Hotel Mama Komodo. Memang hotel ini tidak berada di tengah-tengah keramaian Labuan Bajo. Itu kurang lebih kalau dari bandara itu sekitar 10 menitan. Kita bisa menggunakan travel karena di sana belum ada Grab mobil, tapi kalau buat Gojek itu sudah ada. Kurang lebih ongkosnya sekitar 90 sampai 125. Kita bisa nego dan saya dapatkan harga di 90.000. Spot pertama kita di Labuan Bajo. Nah, ini namanya Taman Langit. Ke arah Pantai Wececu lurus mentok ujung jalan. Wow. Guys, kita di Labuan Bajo ini pakai motor, guys. Tiba lihat tiba kamera. Iya. Iya. Orangnya doang. Dah. Selanjutnya ini spot ke Sylvia Resort ya. Ini arah ke Pantai Wececu, guys. Kalau Pantai Wececu ini ke sebelah kiri dan Sylvia Resort ini ke sebelah kanan untuk melihat sunset. Kalau menurut saya sih the bestnya sunset ya di Sylvia Resort ini di bawah bukitnya Sylvia. Untuk masuknya ini free, tapi kita bisa sambil makan di guys. Kita lagi sunset Pantai Sylvia. Nah, view-nya guys. Iya, dede. Keren guys, tuh lihat di depan pemandangannya. Lihat kaki kita guys. Insyaallah. Setelah kita sunsetan, kemudian istirahat dulu sebentar di hotel, nggak lengkap dong kalau kita nggak jalan-jalan malam nih di Labuan Bajo. Sekarang kita ini menuju ke Kampung Ujung, guys. Kampung Ujung ini merupakan salah satu destinasi kuliner yang harus dikunjungi, guys. Di sana sepanjang jalan bisa kita lihat itu banyak penjualan dari seafood yang langsung atau dimasak langsung di
Untuk harga di sini bisa nego guys, pintar-pintar kalian aja nih buat nego sampai harga dapat kita harga yang termurah guys. Halo, makan malam. Jadi kalau kita ke Labuan Bajo, ada salah satu tempat makan yang memang harus dicoba, itu namanya Kampung Ujung. Jadi semua sejalan itu tempat-tempat seafood guys. Seafoodnya fresh juga, kalau dibilang harganya sih sedang ya. Dibilang murah enggak, dibilang mahal juga enggak. Jadi kalau ke Labuan Bajo ya nggak salahnya kita coba di sini makanan orang-orang lokalnya. Jangan hanya di kafe-kafe aja, tapi kita majukan UMKM lokal di sini gitu, di Kampung Ujung. Nah ini POV-nya ini. Nah, POV-nya guys. Ini makanan yang kita pesan. Ada cumi, goreng tepung, saus padang. Sih. Nah ini harganya 150, tapi gede-gede ini ada 5 biji ya, udang besar-besar. Yang ini cuminya 60. Ya cukup. Nah guys, kita selesai makan nih di Kampung Ujung. Kita sekarang akan kembali ke hotel guys. Kurang lebih jaraknya dari sini sekitar 10 menit. Karena memang hotel kita sedikit agak jauh dari keramaian. Kenapa saya ambil agak jauh? Pertama ya memang harganya relatif lebih murah. Itu kita dapat 350.000, itu udah include sarapan untuk 2 orang. Untuk hotelnya pun bersih dan ratingnya pun di aplikasi itu bagus. Dan ternyata ketika saya sudah sampai di hotel tersebut, dan ternyata guys, bisa kita lihat ini POV-nya kalau malam hari di jalan utamanya di Labuan Bajo. Jadi ini pusatnya di sini. Di sini banyak hotel-hotel yang bisa view laut, ada berbagai macam kuliner, ada buat paket-paket wisata pun ada di sini. Jadi ya kalau memang kalian tidak sewa motor sih lebih prefer mending hotelnya sebelah sini aja guys gitu, lebih dekat kemana-mana. Tapi kalau sewa motor ya bisa sih kita ambil hotel yang lebih jauh dengan harga yang relatif murah dan sudah include sarapan tentunya guys. Nah ini hari pertama kita di Labuan Bajo sudah selesai guys. Kita sekarang tidur dulu dan sampai ketemu besok di petualangan selanjutnya. Pagi guys, sekarang jam setengah 6 waktu di Labuan Bajo ya. Kalau di Jakarta ini masih jam setengah 5. Kita mau berburu golden sunrise guys di Bukit Sylvia. Ini trekkingnya kita ke atas dan baru di bawah aja udah disuguhin pemandangan yang wow. Pokoknya kalau kalian ke Labuan Bajo wajib kesini. Coba lihat, wah perfect ini guys sunrise-nya. Ini baru di bawah, kita belum trekking ke atas. Coba kita trekking ke atas. Ini kalau dari pusat kota sekitar 10 menit. Tempuh 10 menit. Sebelah sana view bulan. Geser sini view sunrise. Nanjak tapi guys.
Setelah kita ngelihat sunrise yang luar biasa ya, ini selama saya main ke destinasi-destinasi di Indonesia, untuk sementara sunrise yang paling bagus sih di sini di Labuan Bajo. Jadi kita ngelihat matahari muncul dari bukit-bukit khasnya dari NTT. Matahari muncul dari belakang bukitnya itu guys. Keren, wajib kesini. Cuma kalau kesini ke Bukit Sylvia harus pakai sepatu olahraga ya, karena medannya lumayan terjal guys. Nah sekarang mataharinya sudah muncul. Oke, sekarang kita waktunya kembali ke hotel. Gak ada habis-habisnya guys pemandangannya, lihat. Guys, setelah melihat keindahan sunrise-nya di Bukit Sylvia, sekarang kita saatnya menuju ke pelabuhannya. Untuk menuju ke Gua Rangko itu dari kota kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, nanti di Google Map-nya itu bisa diarahkan ke desa Tanjung Boleng atau Dermaga Cintarangko, guys. Guys, kita menuju Gua Rangko. Ini dari pelabuhan apa Pak namanya nih? Pelabuhan Rangko. Ini di rumah-rumah warga ya. Untuk tarifnya bisa nego di sini. Pinter-pinter nego aja sama nahodanya. Wah. Saya nggak bawa Diba, nggak bawa istri juga karena belum tahu medannya. Siapa namanya Pak? Pak Muslimin, kapten kita Pak Muslimin guys. Nah guys, ini terletak di Desa Rangko, Kecamatan Buleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Meskipun bukan destinasi paling terkenal seperti Pink Beach, Pulau Badar, atau Pulau Komodo, namun Gua Rangko ini punya keunikan sendiri, yaitu dia mempunyai kolam alami di dalam gua. Itu menjadi salah satu keunikan sendiri dari Gua Rangko ini guys. Jadi jika teman-teman punya waktu lebih, tidak ada salahnya untuk memilih Gua Rangko ini sebagai salah satu destinasi wisata yang harus dikunjungi di Labuan Bajo. Guys, setelah menempuh 15-20 menit perjalanan laut ya, alhamdulillah gelombang juga nggak terlalu besar. Jadi bisa lah bawa anak keluarga ke sini. Sekarang kita beli tiket. Beli tiket 20.000 guys. Nah juga kita pinjam pelampungnya dari bapak kapalnya. Baik-baik sini orang-orangnya. Nah ini POV ke Gua Rangko. Kalau banyak waktu wajib ke sini. Airnya juga jernih. Keren. Memang Indonesia tuh gak ada habis-habisnya. Cuma sayang tiket-tiket pesawatnya tuh mahal-mahal. Dan bersih juga guys. Sepertinya terpelihara dengan baik. Tiket sini Pak, izin. Setelah beli tiket kita diarahkan, tiketnya 20.000 per orang. Nah ini jalannya.
Rangko Cave. Baca dulu sebelum masuk. Oke. Nah, trek menuju ke Gua Rangkonya ini guys, ini untuk tanjakannya tidak begitu curam dan jalannya juga tidak begitu terjal. Jadi ini bisa buat bawa anak ataupun ibu kita atau lansia yang masih kuat berjalan, ini masih bisa kita bawa ke Gua Rangko ini guys gitu. Cuma tipsnya nanti harus pinjam pelampung kalau kira-kira memang kita tidak pandai berenang, karena nanti di dalam guanya itu cukup dalam ya, mungkin ada sekitar 10 atau 5 meter kedalamannya. Jadi ya saya sendiri tadi langsung pinjam aja ke nahoda kapal untuk minjam pelampungnya. Nah, setelah kita melakukan perjalanan dari bawah itu kurang lebih sekitar 5-10 menit kita sudah sampai di bibir guanya dari Gua Rangko ini guys. Jadi untuk ke sini tuh ada waktu terbaiknya itu dari jam 12 sampai jam 3 sore guys, dimana matahari itu bisa masuk dari lubang ini. Jadi posisi matahari itu pas menyinari dari lubang Gua Rangko ini. Semakin kita pagi itu nggak terlalu terang di dalamnya karena posisi mataharinya belum pas di bibir gua ini guys. Jadi ada waktu terbaiknya itu harus dicatat tuh. Jadi biar nggak ke Gua Rangko tuh nggak gelap-gelapan. Jadi kalau ini tuh walaupun ada matahari yang pas di dalam tetap masih gelap, tapi seenggaknya itu pencahayaannya lebih bagus dibandingkan kita datang pagi hari ataupun terlalu sore guys. Dan tanpa menunggu waktu lama kita langsung nyebur guys, dan airnya sangat adem. Harus deh, wajib ke Labuan Bajo kalau kesini guys. Oke guys, setelah berenang di gua ya 10 menit, keren pokoknya harus kesini nih. Ini nggak ada lagi selain di sini nih di Labuan Bajo nih. Sepi karena di weekdays. Setelah nyantai, setelah berenang di Gua Rangko, kita bisa melanjutkan berenang di pantainya guys. Pantai Gua Rangko ini bersih, sepi. Jadi buat teman-teman yang mempunyai waktu banyak di Labuan Bajo, sayang sekali kalau nggak datang ke Gua Rangko ini guys, karena memang worth it lah. Kapal 300 sampai 400 ribu, bahkan bisa 250 ribu tergantung dari kita nego dengan kaptennya guys. Masuknya 20 ribu, ada kolam berenang dalam gua itu keren sekali. Ditambah ini bonusnya nih, pantainya bersih banget, bersih, ombaknya tenang. Oke guys, ke Gua Rangko kita sudah selesai. Sekarang kita OTW lagi ke dermaganya bersama Pak Kapten, Pak Muslihin. Keren. Pokoknya kalau ada waktu lebih di Labuan Bajo ya harus ke sini sih. Kayaknya nggak ada lagi kolam renang di dalam gua. Keren pokoknya. Anti mainstream. Daripada kita makan di resto mahal-mahal, mending kesini aja. Coba lebih bagus.
Pantainya juga keren, bersih. Pokoknya sip dah. Ke sini mungkin 2 jam juga cukup lah buat di goa, buat di pantai sama nyantai. Kalau saya nggak nyantai dulu karena ditungguin Adiba di hotel. Oke. Setelah kita dari Gua Rangko, saya jemput Adiba, kemudian kita langsung cari spot sunset. Dan akhirnya kita putuskan lagi untuk sunsetan di Sylvia Resort guys. Karena memang menurut saya nih salah satu best spot, menurut saya ya, best spot terbaik sunset di Labuan Bajo sih, yang low budget gitu. Karena makanan pun cukup saya pesan seperti 76.000, enak, banyak juga. Kalau menurut saya sih memang spot terbaik ya di sini. Selain bisa sunrise-an, anak saya pun bisa sambil main air, main pantai dengan kondisi ombaknya yang gak terlalu besar guys. Nah guys, hari kedua kita ini berakhir di Sylvia Resort ya guys. Kita pulang lebih cepat ke hotel karena memang kita prepare istirahat lebih cepat untuk besok melakukan one day trip guys, dari subuh berangkatnya. Nah, jam 5.30 kita sudah dijemput guys di hotel menuju ke pelabuhan yang hari ini rencananya kita akan lakukan one day trip guys. Sekarang kita siap-siap mau ke Dat. Ini kita tadi dijemput jam 5:30, diantar ke Pelabuhan Marina. Nah, di sini check in guys. Nah, setelah check in kita menunggu kapalnya di pelabuhannya guys. Ini kondisi pelabuhannya. Sambil sarapan ya, jadi sebelum berangkat kita harus bawa dulu bekal sarapan pagi. Proses boarding. Guys, proses masuk ke kapalnya Speedboat. Sudah di kapal. Dek, mau kemana? Dadah dulu, dadah. Nah guys, pasti ini yang kalian tunggu-tunggu kan. Ini kita waktunya hopping island guys. Ini perjalanan dimulai dari tadi kurang lebih nanti sekitar jam 4 sore guys. Nah untuk perjalanan ini biayanya kurang lebih sekitar 1.450.000 per orang. Itu udah include makan siang guys. Tentunya nanti kita akan mengunjungi best spot di Labuan Bajo ini guys, seperti Pulau Padar, kemudian nanti kita ke Pink Beach guys, dan ke Pulau Komodo tentunya untuk melihat si hewan purbakala itu guys. Nah selanjutnya nanti kita akan ada 2 kali snorkeling di Mantap Point, dan satunya saya lupa lagi nama spotnya guys. Makanya ikuti videonya sampai akhir ya, jangan skip. Jangan lupa like, comment. Guys, kita sekarang udah di Pulau Padar. Naik, bismillah. Semoga kuat. Tuh, view-nya di bawah aja udah gini. Dosanya mulai menanjak. Baru pos 1 ngap. Baru pos 1 nih. Udah napas Senin Kemis nih. Aduh.
Halo. Halo. Labuan Bajo guys. Gunungnya nggak kelihatan. Kita cuma sama pas gua aja lah. Berat. Bawa anak, bawa Bawa perut. Keren sih, di sini juga udah keren. Nah guys, kondisi tidak memungkinkan lagi untuk naik ke pos 3, jadi kita putuskan untuk turun guys. Karena napas udah engap, badan ya kita olahraga jadi ya kurang bisa naik ke atas. Mungkin lain waktu kita harus dulu kalau kesini guys, tapi juga udah sangat bagus banget pemandangannya. Nah pas saat turun tuh kita sempatkan main-main dulu dengan rusa liarnya guys di sini. Jadi banyak rusa liar. Kebetulan pas kita ke sana rusanya lagi banyak guys. Dan ini obati buat Adiba. Tadi di atas udah rewel karena panas, capek. Ya obat kita ngasih makan rusa. Nariknya kuat ya dek. Ada. Ih tangan saya takut kan lempar ya, takut kegigit. Yuk, dah yuk. Halo guys, kita di Pink Beach alias Pantai Pink. Dan Labuan Bajo. ya Labuan Bajo karena Pink Beach juga ada di Lombok ya. Keren. Luar biasa, kita lihat. Oh, Neng di mana, Neng? Kita lihat pasirnya, guys. Pasirnya ini benar-benar pink. Nah, ini coba. Lihat. Ini benar-benar pink, guys. Lebih dekat lagi. Ada yang bilang sini katanya nggak pink, tapi saya lihat ini ternyata pink, betul-betul pink muda. Nah guys, di Pantai Pink kita tentunya harus berenang guys. Selain berenang juga kita harus snorkeling. Memang sih di sini nggak ada terumbu karang yang bagus ya guys. Jadi karena memang bawahnya pasir full, tapi kita di sana bisa lihat baby shark dan airnya super duper jernih guys. Habis snorkeling di Pink Beach dan airnya benar-benar bersih. Sebening kaca, betul-betul sebening kaca guys. Tapi sayangnya kita nggak bawa dokumentasi bawah air. Biasanya sih tur itu kan bawa dokumentasi bawah air. Ternyata di sini tidak include guys. Jadi ya mungkin alasan kita buat bisa datang lagi ke sini ya mah. Jadi alasan ke Labuan Bajo lagi lah. Kenapa belum dokumentasi bawah air? Amin, semoga ada rezekinya. Halo guys, sekarang kita sudah sampai di Pulau Komodonya. Mau lihat komodo, hewan endemik di Indonesia. Ini pemandangannya di Pulau Komodonya guys. Tidak ada habisnya, memanjakan mata kita guys di Labuan Bajo ini. Keren. Tiba yang digendong. Ginilah seninya membawa anak, tapi nanti dia akan menjadi perjalanan cerita ya deh ya. Teman baikku.
ikan deh. Oh. Ada yang makan ikan, ada. Kalau burung-burung di laut makannya ikan. Di hutan-hutan biasanya baru Pulau Komodo ditemenin sama kakak ranger. Siapa kak namanya kak? Sandi. Sandi, rangernya. Harus siapin fisik yang kuat. Ini jauh nggak jalannya? Kalau kita medium 2 kilo. Kuat nggak? Bisa kembali ya? Yang penting sudah lihat komodonya aja. Dek, jangan dulu deh, mama udah nggak sanggup deh. Nah, untuk trekking di Komodo ini guys kurang lebih sekitar 2 kilo. Tapi kalau kita nggak kuat setelah kita lihat Komodo dan sudah rasa cukup, bisa kembali lagi dan bisa request ke rangernya guys. Tuh deh komodonya, lihat deh. Oh itu satu lagi. Itu besar tuh. Aja yang dekat. Abang mau foto? Di mana? Di belakang. Besar banget guys, komodonya nih jantan katanya. Berapa tahun ini pak usianya? 25 tahun Pak. Oke. Tua ini deh Mbak Dede. 25 tahun. Ini spot kita selanjutnya guys, Taka Makassar yang ada di Labuan Bajo. Tadi Makassar ada Taka Labuan Bajo. Tahu ya? Ini view-nya guys. Jadi kalau di Lampung ini pasir timbul, tapi ini bedanya lebih jernih sih. POV-nya guys. Amazing. Bersih. Nah guys, jadi ke Taka Makassar juga ini untung-untungannya guys. Kalau airnya lagi bagus, lagi surut seperti ini itu kelihatan. Tapi kalau ketika gelombangnya lagi besar ini biasanya Taka Makassar nggak kelihatan. Jadi hoki-hokian guys. Nah guys, airnya bersih sekali. Jadi kita sini bisa snorkeling guys. Nah, saya mau snorkeling dulu nih. Snorkeling air sebening kaca. Taka Makassar. Keren. Snorkeling terakhir. Akhirnya kita lihat manta. Tadi ada 4 mantanya guys. Rezeki. Tapi airnya lebih dingin. Habis snorkeling langsung di ngopi. Sekarang kita kembali ke pelabuhan. Berarti hopping island kita sudah selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, perjalanan kita di hari terakhir ini kita akhiri di Gua Cermin guys. Ini nggak jauh dari kota, sekitar 10 menit sampai 15 menit. Kalau dari hotel saya cuma 5 menit ya. Kira-kira ini seperti ini bagus. Depannya bagus, semoga dalamnya bagus.
Kita cari tiketnya. Permisi. Siang, Pak. Untuk tiketnya 20.000 per orang, guys. Tadi ada ditawarin guide sih. Bayar 50.000, cuma takutnya kita nggak masuk ke dalam, cuma di luar aja, jadi saya lihat dulu ke dalam. Sejuk. Iya, mau kemana Dedek? Tiduran. Teduh. Sini teduh karena banyak ini pohon bambu, baling-baling bambu. Ini batu payungnya, guys. Ada batu mirip payung. Naga Batu Cermin ini adalah spot darat dari Labuan Bajo juga yang harus kita kunjungi ya guys. Cuma memang kalau ke sini memang kurang pas kalau dengan anak kecil karena dia masuk ke dalam cenderung lebih gelap guys. Tapi tidak ada salahnya kalian masukin list Gua Cermin ini buat dikunjungi di Labuan Bajo guys. Di depannya aja udah bagus, di dalam akan lebih bagus pastinya. Gimana Dedek? Gua apa? Cermin. Gua Batu Cermin. Emang ada tuh guys. Ya karena ya kalau bawa anak kecil memang kurang cocok ya kalau ke gua ini karena memang gelap. Anak kecil kan cenderung takut gelap guys. Jadi ya keputusan yang bagus sih tadi nggak pakai gate dulu di depan karena saya mau lihat dulu situasinya. Tapi alhamdulillah foto di depan juga bagus guys, depan guanya. Oke, Dede takut masuk gua ya? Takut. Sudah, kita pulang. Dadah, Gua Cermin, Batu Cermin. Ya kan Cici di bak kupu-kupu ungu tuh datang lagi, lihat tuh kan? Dia pada datang, Dede tahu ke sini. Tuh ada lagi tuh. Nah kuning. Dede mau pakai topi ya? Enggak. Tuh datang lagi tuh. Di Batu Cermin juga yang membuat anak saya suka ke sini itu banyak kupu-kupu yang cantik guys. Banyak banget kupu-kupunya, musimnya ya guys. So guys, ini spot terakhir kita di Labuan Bajo. Nanti sore kita kembali terbang ke Denpasar ya, ke Bali. Sampai ketemu lagi di channel YouTube kita selanjutnya di jalan-jalan kita. Jangan lupa apa Dede? Like, comment, dan Dadah Labuan Bajo. Dadah Labuan Bajo.